Selamat malam Pak Jonter. Oh ya, Pak Badin, selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya, lumayan baik Pak Jonter. Bolehkah saya meminta waktunya Pak Jonter? Karena ada beberapa hal yang saya alami dalam 1 minggu belakangan ini, Pak, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oh, boleh, Pak Badin. Nah, saya juga terima kasih Pak Badin sudah datang mau bercerita. Kira-kira dari Laut Baja Pak Badin ini sepertinya ada keraguan, ada kebimbangan, kecemasan ini. Kira-kira ada problem apa yang sedang dihadapi Pak Badin? Ya. Begini Pak Jonter, saya akhir-akhir ini bahwa saya melihat antusias atau keikutsertaan dan keaktifan murid di dalam kelas itu lambat laun semakin berkurang. Ada begitu banyak sekali murid yang terkesan masa bodoh dengan kegiatan pembelajaran dan tidak aktif di dalam kegiatan diskusi kelompok. Bahkan dalam proses pembentukan kelompok juga, ketika saya membentuk kelompok, masih saja ada beberapa murid yang bermain dan acuh tak acuh dengan apa yang saya arahkan, Pak Jonter. Oh begitu ya, jadi persoalan di kelas. Saya juga menyadari hal itu yang dirasakan Pak Badin. Nah, kira-kira tujuan dari obrolan kita ini dari persoalan yang sudah diceritakan Pak Badin tadi, kira-kira tujuannya yang mau kita capai itu apa Pak? Menurut Pak Badin? Ini harapan saya sekali Pak, bahwa dalam obrolan kita ini saya mengharapkan suatu solusi atau masukan dari Pak Jonter supaya bisa menemukan suatu solusi bagi saya berkaitan dengan ketidakaktifan murid-murid di dalam kelas, Pak. Oh begitu. Jadi baik, Pak Badin, kira-kira menurut Pak Badin itu, Pak Badin punya kekuatan apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama itu karena saya melihat bahwa saya sebagai seorang guru, saya juga setelah kegiatan pembelajaran saya merefleksikan saya punya diri, di mana letak kekurangan saya. Dan letak kekurangan saya itu adalah yang pertama berkaitan dengan model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Karena terkesan bahwa model pembelajaran yang saya terapkan itu lebih kepada saya sebagai guru yang lebih berperan aktif ketimbang murid. Saya di depan kelas bercerita dengan gaya saya sehingga banyak murid yang hanya sekedar mendengar, tetapi tidak semuanya mendengar secara baik. Dan juga media pembelajaran yang saya gunakan juga, saya meyakini bahwa murid merasa bahwa itu tidak tertarik bagi mereka. Sehingga itu menjadi suatu permasalahan saya di dalam pembelajaran yang saya temukan, Pak. Oke, baik. Jadi begitu. Lalu menurut Pak Badin, kira-kira apa yang dapat Pak Badin lakukan supaya persoalan yang tadi ada siswa yang malas, tidak suka mengikuti pelajarannya Pak Badin, kira-kira apa yang mau dilakukan Pak Badin untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya, baik Pak. Yang pertama pasti saya sebagai seorang guru yang mengharapkan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dan banyak murid yang menyukai dan bahkan merindukan saya sebagai guru ketika saya tidak masuk di dalam kelas. Itu adalah harapan saya, Pak. Maka dari itu ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan berkaitan dengan permasalahan saya ini. Yang pertama itu mungkin saya harus melihat bahwa saya bisa menerapkan beberapa model pembelajaran di dalam kelas. Sehingga kegiatan pembelajaran saya itu bisa bervariasi. Sehingga tidak hanya sekedar saya menceritakan, tetapi lebih berperan aktif itu adalah murid saya. Dan mungkin juga dalam pembelajaran saya itu saya mungkin juga bisa menerapkan ice breaking, game, ataupun juga kuis, Pak. Sehingga itu harapan saya bahwa desain model pembelajaran yang nanti saya buat itu dalam perencanaan pembelajaran itu dapat membuat para murid saya itu bisa lebih menyenangkan, Pak. Oh begitu. Betul Pak, yang disampaikan Pak Badin itu saya sepakat.
bahwa peserta didik juga mereka mau guru yang mereka cintai seperti Pak Badin, mereka akan merindukan Pak Badin. Jadi apa yang diharapkan Pak Badin merubah pola pembelajaran, model pembelajaran, dan menerapkan kegiatan-kegiatan ice breaking untuk mengisi kejenuhan peserta didik di dalam kelas. Saya sepakat sekali, Pak. Baik, jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Badin selanjutnya? Rencana saya selanjutnya itu yang paling pertama sebagai seorang guru pasti saya juga perlu menyiapkan dan mendesain pembelajaran. Mendesain pembelajaran ini baik berupa RPP, kemudian modul, dan juga video pembelajaran, di mana video pembelajaran yang nanti dalam rencana saya itu saya akan membuat sedemikian rupa menarik sehingga banyak murid yang menanti melihat video itu bisa merasa tertarik dan bisa lebih fokus. Dan juga saya juga akan lebih mendesain pembelajaran itu dengan menggunakan berbagai macam mode pembelajaran dengan variasi pembelajaran dan juga berbagai media pembelajaran. Sehingga inti dari setiap perencanaan saya ini adalah semuanya berpusat kepada murid dan hanya untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi rencana saya yang paling pertama itu adalah saya membuat perencanaan, mendesain pembelajaran, dan juga menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik, Pak. Oke, baik. Sehingga murid bisa merasa merdeka dalam belajar. Oke, baik Pak Badin. Jadi rencananya sangat bagus ya Pak. Saya juga sangat mendukung rencana yang akan dilakukan oleh Pak Badin ke depannya untuk mengatasi persoalan ini. Kira-kira menurut Pak Badin, ukuran keberhasilan dari rencana Pak Badin ini itu apa? Misalnya seperti apa yang menjadi ukuran bahwa aksi dari Pak Badin ini berhasil? Baik, untuk ukuran keberhasilan saya itu yang pertama pasti kalau saya melihat dari permasalahan yang saya angkat itu artinya bahwa ukuran keberhasilan itu adalah keaktifan murid, keterlibatan murid dalam diskusi, berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan juga mereka diberikan begitu banyak waktu untuk mereka berdiskusi dan mencurah pendapat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran keberhasilan saya itu adalah keaktifan murid di dalam kelas, Pak. Oke, baik sekali Pak Badin, sangat bagus. Kira-kira komitmen Pak Badin seperti apa terhadap rencana dari aksi ini? Komitmen saya itu tentu sekali bahwa saya harus punya perencanaan yang baik. Dan dari setiap perencanaan itu juga saya harus membangun suatu komitmen bahwa apa yang saya rencanakan itu harus saya laksanakan dengan membuat perencanaan mulai dalam diri saya bahwa mana waktu yang pas untuk saya bisa berbagi waktu dengan keluarga dan juga mana waktu yang bisa saya jadikan untuk mengembangkan potensi saya, misalnya mengikuti kegiatan BIMTEK, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar berkaitan dengan materi, dan juga lebih pentingnya itu adalah mempersiapkan diri secara baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mungkin malamnya saya sudah bisa menyiapkan diri secara baik. Oke, baik Pak Badin, usaha yang sangat bagus, komitmen yang sangat bagus, saya sangat mendukungnya. Kira-kira siapa orang yang terdekat yang bisa membantu Pak Badin untuk selain saya yang Pak Badin sementara cerita curhat ini, kira-kira orang lain yang bisa mendukung Pak Badin untuk menjalankan komitmen ini siapa saja Pak? Yang pertama itu tentu saya melihat yang paling penting itu adalah di dalam keluarga saya, karena di salah satu sisi saya memiliki seorang istri yang juga seorang guru. Berarti di sini menjadi kesempatan saya untuk bisa mencurah pendapat, bertukar pikiran berkaitan dengan desain kegiatan pembelajaran seperti apa, kegiatan yang menarik seperti apa, itu saya bisa bertukar pikiran dengan istri di rumah. Yang kedua, saya akan meminta pencerahan juga dari rekan-rekan sejawat, khususnya mata pelajaran IPS, untuk bisa memberikan masukan terkait apa yang sudah saya siapkan dan apa yang sudah saya laksanakan.
Maka dari situ tentu saja bahwa saya juga harus membutuhkan supervisi dari rekan sejawat sebagai rekan sejawat untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Dan yang ketiga itu kepala sekolah sebagai atasan saya, sehingga apa yang saya rencanakan itu pasti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, dan hal-hal baik yang akan saya lakukan ini juga bisa kami saling berbagi di sekolah dengan rekan-rekan guru saya. Oke, baik Pak Badin. Pak Badin bersyukur sekali ya punya orang-orang dekat yang selain rekan sejawat di sekolah, tetapi istri Pak Badin di rumah juga seorang guru yang bisa membantu Pak Badin untuk bisa saling membagi. Saya juga sangat mendukung, saya juga berterima kasih bahwa Pak Badin sudah mau mencurahkan pendapat, perasaannya terkait dengan persoalan yang sudah dihadapi Pak Badin, dan memberikan kepercayaan terhadap saya untuk bisa memberikan penguatan dan harapan serta solusi. Nah, jadi mungkin dengan ini saya berpikir bahwa coaching yang saya lakukan mungkin cukup sampai di sini obrolan kita. Saya tetap mendukung Pak Badin, apapun yang akan dihadapi Pak Badin, saya tetap mendukung bersama. Tetap bergerak, kita tetap semangat bersama Pak. Oke, terima kasih Pak Jonter karena sudah memberikan waktu luang untuk saya dalam memberikan saya solusi, masukan untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi, menjadi guru yang nantinya akan dirindukan oleh para murid, dan menjadi guru yang bisa menyenangkan murid. Maka dari itu pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali lagi kepada Pak Jonter atas peneguhannya, atas masukannya, dan sudah bersedia menjadi coach bagi saya. Baik Pak Jonter, mungkin hanya itu saja, dan mungkin saya bisa mohon pamit pada kesempatan ini, dan lain waktu bila ada hal yang mungkin saya bisa ceritakan, saya sangat mengharapkan kesediaan dari Pak Jonter untuk tetap menerima saya untuk memberikan 1-2 peneguhan untuk saya. Baik Pak Jonter, hanya itu saja, saya mohon undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam juga Pak Badin. Pintu hati saya tetap terbuka untuk siapa saja, apalagi Pak Badin untuk. Mantap, terima kasih Pak Jonter. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.